Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita membahas mengenai lagi-lagi TER, dan TER, teman-teman ya, PPh satu tarif efektif TER. Masih banyak yang bingung. Sekarang kita membahas mengenai apakah TER ini akan menyebabkan terjadinya kurang bayar ataupun lebih bayar. Banyak orang takut lebih bayar, teman-teman ya. Oke, gua akan share langsung di beritanya teman-teman ya. Ada berita dari DDTC ini ya. Nah, mengenai TER ini, DJP bilang bahwa tarif efektif PPh satu itu tak akan timbulkan lebih atau kurang bayar. Ini salah ya. Bisa aja dong LB semua kurang bayar. Pak, Pak Suryo, Pak Suryo. Kita baca nih. DJP mengungkapkan pemotongan PPh satu menggunakan tarif efektif sebagai masuk dalam PP 55 tidak akan menimbulkan lebih bayar ataupun kurang bayar. Enggak, bisa terjadi kok ya. Pak Dirjen, nah kali ini Pak Dirjen ya, tumben-tumben nih Pak Dirjen turun tangan ya. Biasanya kan Ibu Dwi ya. Kali ini Pak Dirjen langsung turun tangan. Pak Dirjen Surya Utomo mengatakan pemotongan PP 21 menggunakan tarif efektif hanya dilakukan pada masa Januari hingga November. Nah, teman-teman paham ya, hanya untuk Januari sampai November saja ya, tidak untuk masa yang lain. Sedangkan Desember PP 21 itu dihitung ulang menggunakan tarif pasal 17 yang normal yang biasa saja. Jadi sesungguhnya tidak ada perubahan tarif sama sekali teman-teman ya. Hanya cara hitung Januari sampai November dipermudah. Oke? Jadi pemotongan menggunakan tarif efektif ini secara sederhana adalah pembayaran pajak di depan. Nah, nanti diperhitungkan di laporan terakhir pada Desember setiap tahun pajak bersangkutan. Betul ya? Jadi ini sudah betul ya solusi yang terbaik saat ini. Kalaupun ada lebih bayar atau kurang bayar yang timbul karena implementasi tarif efektif PPh pasal 21, Suryo meyakini lebih bayar atau kurang bayar tersebut tidak akan signifikan. Tadi katanya nggak ada kurang bayar. Salah judulnya nih. Mohon maaf ya, judul salah nih. Jadi dia mengakui bahwa bisa terjadi LB maupun KB, tetapi tidak akan signifikan ya. Jadi betul-betul tarif efektif ini memberikan kemudahan, benar ya. So, formulasinya sudah memperhitungkan besarnya penghasilan PTKP dan apakah penghasilan yang diterima harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dengan berlakunya PP 58 ini, PP 21 dipotong berdasarkan penghasilan bruto dan tarif efektif yang tercantum dalam tabel ya, kategori TER A, TER B, atau TER C yang tercantum dalam lampiran PP 58. Tarif efektif bulanan kategori A untuk ini dah teman-teman dengan baca sendiri ya sudah tahu ya bahwa ini untuk PTKP-nya itu TK0, TK1, kemudian K0. Kemudian yang terkedua itu adalah TK3, kemudian K1 dan K2. Nah, kemudian yang terakhir adalah K3. Oke. Semua ada di sana. Jadi akan memudahkan baik si pemotong maupun yang dipotong berapa banyak yang dipungut oleh pemberi kerja, katanya Pak Suryo. Oke, luar biasa Pak Suryo ini ya. Oke. Jadi kita sudah baca teman-teman ya beritanya. Jadi gini, teman-teman nggak usah khawatir ya mengenai LB maupun eh, mengenai apa tuh LB ataupun kurang bayar ya. Gini, yang pertama ini langkah-langkah dari gua ya. Yang pertama adalah kalau teman-teman belum punya PP 58-nya dan tabel TER-nya, ambil di deskripsi video ini ya. Di video ini di bagian bawah sini ada deskripsi, silakan diambil filenya. Ini gue sudah taruh di Drive ya, Google Drive. Tinggal teman-teman ambil aja filenya, ada PowerPoint-nya, ada Excel-nya, kemudian ada PP 58-nya. Kemudian langkah pertama adalah teman-teman tinggal tentukan si karyawan itu tipenya TER A atau TER B, TER C. Beres ya. TER A itu untuk PTKP-nya TK0, TK1, dan K0. TER B itu adalah, ini bukan dan ya, atau ya. Atau. Kemudian eh, TER B itu adalah untuk TK2, TK3, atau K1, K2. TER C adalah K3. Udah gitu doang teman-teman ya. K3 yang terakhir, kemudian K1, K2, atau TK2, TK3. Di paling bawah adalah TK0, TK1, atau K0. Udah gampang. Yang kedua adalah ikuti tabelnya. Teman-teman nggak usah pusing, nggak usah aneh-aneh lagi. Totalin aja semuanya teman-teman ya. Kecuali yang iuran pensiun nggak usah ya. Termasuk gross upan, tunjangan PPh, Natura, semuanya jadi objek PP 21 gabungin ini semua. Kemudian ini semua pakai rumus teman-teman ya. Pakai rumus. Ikuti aja Excel Pak Hendra. Jadi di folder ini sudah ada Excel dari Pak Hendra ya, teman kita yang luar biasa ya Pak Hendra Prasetyo. Teman-teman tinggal masuk ke YouTube-nya dia juga ada ya. Ada YouTube-nya Pak Hendra, dia sudah bikin Excel-nya. Jadi tinggal ikuti aja Excel itu teman-teman, nggak usah pusing lagi ke depannya ya. Yang ketiga,
Apakah akan menyebabkan LB? Banyak orang ketakutan SPT 21 akan jadi LB, karena LB itu jadi momok bagi perusahaan selama ini ya. Perusahaan tuh pusing banget kalau jadi LB. Pertama, uang mesti dikembalikan kepada si pegawai. Yang kedua, mesti pembetulan SPT. Kan pusing kan tuh kalau pembetulan SPT terus-menerus, kan bingung. Nah, jawaban gua adalah bisa dia terjadi LB, bisa tidak jadi LB ya. Tetapi TER menurut gua sudah diperhitungkan dengan sangat matang lah ya. Ini sudah the best yang negara bisa kasih buat kita semua ya. Kemungkinan kecil akan LB. Biasanya akan lebih baik, akan kurang bayar. Oke. LB itu bisa terjadi karena yang pertama si pegawainya berhenti di tengah tahun. Itu tak terhindarkan itu. Kalau pegawai tiba-tiba berhenti di tengah-tengah tahun, itu tak terhindarkan LB pasti terjadi ya. Contoh, gaji dia 10 juta nih sebulan ya. Sebulan 10 juta gajinya. Kan dipotong Februari 1, Februari dipotong lagi, Maret dipotong lagi. Bulan April dia resign. Berarti kan orang ini kerja cuma 3 bulan, gaji dia di bawah PTKP, sedangkan dia sudah dipotong nih tiap bulan, tiap bulan, tiap bulan. Itu tidak terhindarkan akan terjadi LB. Oke? Kemudian, pegawai yang THR yang terlalu tinggi, sehingga TER-nya kena persentase yang tinggi. Jadi dia gaji cuma 5 juta, 5 juta, 5 juta, tiba-tiba di Idul Fitri dapat 12 juta atau 15 juta gitu ya. TER-nya tinggi sekali, padahal setelah digabungin setahun masih di level yang sangat rendah. Nah, itu terjadilah lebih bayar. Itu nggak terhindarkan ya. Kemudian, bukan pegawai yang menerima penghasilannya hanya dari satu perusahaan atau penghasilannya di bawah PTKP. Ini juga sama ya, kalau orang pekerja bebas dan freelancer begitu, kalau penghasilannya kecil, kan sudah dipotong tuh oleh perusahaan-perusahaannya, maka akan terjadi lebih bayar. Tak terhindarkan. Oke? Nah, LB-LB ini akan jadi masalah bagi si perusahaan karena si perusahaan itu pertama mesti ngembaliin uang kepada si karyawan yang resign, yang kedua dia mesti pembetulan SPT. Pusing banget nih si perusahaan ya. Jadi momok nih bagi perusahaan. Sekarang solusinya apa? Gampang teman-teman ya, gua kasih solusinya ya. Solusi bagi si pegawai begini. Yang pertama, si pegawai nih ya, terima nasib aja udah, nggak usah pusing, nggak usah ribetin ya. Lu tambahkan penghasilan lain-lain di lampiran 1 halaman 2. Oke? Jadi lampiran 1 halaman 2 yang paling bawah, pokoknya di bagian penghasilan lain-lain, lu tambahkan angkanya sampai muncul yang namanya kurang bayar, sampai tidak LB lagi, sampai muncul kurang bayar atau dibikin nihil juga boleh dipas-pasin gitu ya. Yang penting jangan LB. Udah gitu aja teman-teman ya. Nggak usah pusing. Lu nggak usah komplain ke negara. Anggapnya itu nyumbang ke IKN gitu ya. Kan IKN butuh duit ratusan triliun teman-teman ya. Duit kita nggak seberapa, nggak ada artinya ya. Dan tidak perlulah minta kembaliin ke HRD ke perusahaan, minta kembaliin dong PPh yang sudah dipotong. Nggak perlu teman-teman ya. Nggak perlu juga Anda minta restitusi ke negara ya. Lu minta restitusi ke negara, akan ada pemeriksaan. Ngerepotin diri sendiri teman-teman ya. Nggak perlu itu semua. Oke, jadi bagi pegawai sangat-sangat gampang. Terima nasib, kemudian eh, tambahkan penghasilan lain-lain di SPT tahunan Anda dan munculkan kurang bayar. Tidak tidak LB gitu. Beres. Gitu teman-teman ya. Daripada lu komplain ke perusahaan, komplain ke negara, ngerepotin diri sendiri, nggak ada guna teman-teman ya. Dan duitnya nggak seberapa juga. Nah, solusi bagi DJP bagaimana? Jadi DJP juga pusing nih ya. DJP juga pusing. Kalau LB gimana nih solusinya? Pusing juga DJP. Padahal solusi sangat-sangat gampang, teman-teman ya. Gue kasih solusi nih ya. Wahai Bapak Surya Utomo yang terhormat ya, silakan ikuti solusi ini. Gampang. Di formulir A1 yang nantinya akan diperbaharui nih ya. Kan mau diperbaharui nih A1 nih tahun depan ya. Ikutilah prinsip yang gue sebutin ini ya, Pak Suryo. Munculkan satu baris yang namanya PPh 21 yang sudah dipotong. Beres. Oke, artinya apa? Ada baris yang namanya PPh 21 seharusnya, ada baris baru yang namanya PPh 21 yang sudah dipotong. Udah gitu aja. Jadi tinggal tambahin satu baris yang namanya PPh 21 yang sudah dipotong. Oke, gitu aja, nggak usah pusing. Nah, jadi si perusahaan tidak perlu lagi menyesuaikan antara PPh 21 yang seharusnya berapa dibandingkan dengan PPh 21 yang sudah dipotong berapa. Nggak perlu disesuaikan, nggak perlu. Ya. Nah, PPh 21 yang seharusnya adalah sesuai hitungan, yang sesuai undang-undang. PPh 21 yang sudah dipotong adalah yang memang real dipotong oleh si perusahaan. Inilah yang nanti akan jadi dasar kredit pajak bagi si orang pribadi itu di SPT tahunan pribadi dia. Gitu. Oke? Kedua angka ini bisa sama, bisa berbeda. Oke? Tetapi bisa berbeda jika si karyawan itu resign di tengah tahun atau ada LB potong. Gitu. Gara-gara dia resign, maka akan terjadi kelebihan potong, padahal dia tidak perlu dipotong segitu. Ya udah, biar begitu aja udah, nggak usah diapa-apain gitu ya. Nah, angka ini akan berbeda atau tidak akan berbeda atau sama nilainya jika karyawan tidak resign normal-normal saja, THR juga tidak aneh-aneh, maka tidak akan ada perbedaan angka ini. Gitu.
Nah, jadi angka itu berbeda bagaimana? Udah biarin aja menurut gua ya. Nah, selanjutnya biarkan si pegawai itu sendiri yang menghitung secara mandiri di e-form-nya dia sendiri di SPT tahunan dia. Udah gitu ya. Gampang kan Pak Suryo? Nggak usah ribet musingin LB ataupun kurang bayar. Jadi nanti di A1 si pegawai itu menggunakan yang ini, baris yang ini, yaitu PP21 yang sudah dipotong, itulah yang dia jadikan dasar untuk kredit pajak. Udah gitu aja. Mengenai itu angka sama atau tidak sama dengan yang seharusnya dipotong, itu udah nggak usah pusing. Gitu. Yang penting pakai metode TER si perusahaannya. Beres. Nah, jadi yang penting si perusahaan itu memotong itu tetap ikuti tabel TER. Udah gitu aja, ikuti tabel TER. Nah, tidak perlu pembetulan apabila ada karyawan yang resign ataupun potensi LB, nggak usah gitu. Tidak perlu pengembalian uang kepada karyawan, repot-repot amat ya kalau ada yang resign ya. Nah, biarkan si karyawan masing-masing ngurus sendiri di SPT OP dia masing-masing. Tidak akan terjadi LB. Kalaupun terjadi LB, nggak ada masalah. Dia bisa tambahin penghasilannya dia sendiri. Lagi pula negara kan sudah ada kebijakan ya, kalau lu LB di bawah 100 juta akan dipermudah untuk dikembalikan. Kan beres. Gitu. Jadi nggak perlu di mencari solusi macam-macam untuk LB-LB seperti ini. Nggak perlu. Biarkan saja terjadi seperti itu. Oke, itu pendapat gua ya. Mudah-mudahan pendapat gua diterima oleh yang terhormat Bapak Surya Utomo ya, yang luar biasa. Oke, itu teman-teman ya saran dari gue. Dan by the way, gua informasikan kita ada terima sumbangan teman-teman ya untuk melawan oknum dari Wakanda Forever ya. Hati-hati penipuan teman-teman ya. Foto QRIS-nya itu hanya muncul di YouTube-nya gue Pajak Smart dan Instagram-nya Pajak Smart aja ya. Tidak muncul di tempat lain. Oke? Sekarang kita mau promo nih buat teman-teman yang calon konsultan pajak. Kalau lu mau berbisnis di industri pajak akunting, nah mencapai omset miliaran per tahun, nah gue membuka kelas baru nih, program konsultan pajak pinter ya, pelatihan PKPP, supaya Anda bisa belajar mengembangkan bisnis pajak akunting lu ya, sampai Anda bisa sukses menjadi miliarder di era digital ini guys ya. Kita ada komunitas eksklusif buat teman-teman, ada step by step-nya, dan yang paling penting, kita akan jumpa langsung secara interaktif ya di hari Sabtu di bulan Februari 2024 nanti. Oke guys, manfaatkan masa promo ini, PKPP adalah yang terbaik di tahun ini. Silakan daftar di website ya, www.programkpp.com ya, www.programkpp.com untuk bergabung sana guys ya. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda.